Sau này con muốn cưới Hà Lan làm vợ. Thấy tóc mới của Hà Lan được không? Không được. Ngạn, Hà Lan, Trà Long. Film ini menceritakan seorang pria bernama Ngan yang hanya mencintai wanita bernama Halan. Namun sayangnya Ngan terlambat menyatakan perasaannya itu hingga akhirnya Ngan memilih pergikan semuanya. Halan ini merupakan perempuan yang memiliki mata berkilau dan cantik di mana Ngan mengenalnya sejak kecil. Mereka tinggal di desa yang sama, sebuah desa bernama Dodo. Pada saat di kelas, terlihat Ngan memandangi wajah Halan saat pertama kali masuk sekolah. Dan saat itulah Ngan selalu bersama Halan hingga lulus SMP. Ngan sangat tertarik dengan Halan yang cantik, namun dirinya tidak pernah mengungkapkan perasaannya secara langsung. Kecantikan yang dimiliki Halan membuat Ngan mengatakan pada neneknya jika suatu saat nanti dirinya akan menikahi Halan. Sau này con muốn cưới Hà Lan làm vợ. Mereka selalu pergi dan bermain bersama di hutan setiap akhir pekan. Hingga suatu hari Halan menceritakan jika dirinya akan melanjutkan sekolah di kota. Lalu kemudian Ngan juga berjanji pada Halan ia akan menyusulnya ke kota. Pada saat liburan Halan yang sekolah di kota pulang ke desa. Ngan pun bermain dengan Halan, namun kini penampilan sederhana Halan telah hilang. Thôi, chán lắm, kể lại của giùm cô mà. Dạ con thắng cô. Singkat cerita, Ngan telah pindah ke kota. Dirinya tinggal bersama pamannya yang memiliki anak bernama Dung. Setelah beberapa hari di kota, Ngan menemui Halan yang tinggal bersama tantenya. Ia sangat terpesona dengan kecantikan Halan. Namun Ngan sedikit kaget dengan penampilan Halan yang begitu terbuka. Hal itu membuat Ngan menjadi sangat gugup dan diam saja. Thấy tóc mới của Hà Lan được không? Singkat cerita, Ngan pun berpamitan pulang. Keesokan paginya terlihat Ngan menjemput Halan di sekolahnya. Mereka terlihat sangat bahagia berboncengan menggunakan sepeda ontel. Di suatu hari terlihat Halan menghampiri Ngan yang sedang menjaga toko milik pamannya. Halan ingin meminjam buku novel milik Ngan. Karena kecantikan Halan, sepupunya bernama Dung yang sedang bermain gitar menghampiri Halan. Lalu ia menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah. Namun Halan menolaknya karena menghormati Ngan yang ada di situ. Tapi pada saat Ngan kembali turun mengambil buku, terlihat Dung dan Halan telah akrab di ruangan tamu. Ngan sedikit cemburu dan terlihat kecewa, namun dirinya hanya bisa diam saja. Di hari berikutnya terlihat Dung berada di sekolah Halan. Pada saat itu juga Halan telah dijemput Ngan dan kemudian Halan mengajaknya untuk pulang bersama. Oke, để chúng ta lagi nha. Dan besoknya Ngan sangat kecewa karena Dung terlihat sudah lebih awal menjemput Halan di sekolah menggunakan sepeda motor. Dung lalu mengajak Halan berkeliling kota. Singkat cerita, Dung mengajak Halan bermain ke rumahnya. Ngan yang melihatnya pun sangat cemburu, namun dirinya hanya bisa diam saja, karena Halan sangat menikmati kebersamaannya dengan Dung. Halan dan Dung semakin akrab. Mereka sering menonton film bersama, hingga clubbing sampai larut malam. Mới đi nhảy mà. Một đêm tuyệt vời. Di suatu hari terlihat Halan sedang gelisah menunggu seseorang di depan pintu gerbang. Namun yang ditunggu tidak kunjung tiba. Dan beberapa saat kemudian Ngan muncul menggunakan sepeda dan mengantarkan Halan untuk pulang. Di hari berikutnya terlihat Halan menangis dan ia bercerita dengan Ngan, di mana Dung tidak menemuinya lagi karena Dung berkencan dengan perempuan lain. Kemudian Ngan yang sangat menyayangi Halan tidak terima dengan perlakuan itu. Lalu ia membuat perhitungan dengan Dung, namun dirinya habis dihajar oleh Dung. Keesokan harinya pada saat menjemput Halan di sekolah, Halan menanyakan wajah Ngan yang babak belur. Namun Ngan hanya mengatakan jika dirinya terjatuh dari sepeda. Hingga kemudian terlihat Dung datang ke sekolah. Halan yang melihatnya sangat senang sekali dan menghampiri Dung. Ngan hanya bisa terdiam menyaksikan kepergian Halan bersama Dung.
Di suatu hari Ngan bertekad akan menyatakan perasaannya pada Halan. Namun, pada saat di sekolah dirinya tidak melihat Halan. Hingga Huang temannya mengatakan jika Halan sudah beberapa hari tidak masuk sekolah. Kemudian Ngan mencari tahu Halan di rumahnya. Namun ia hanya bertemu dengan tantenya dan mengatakan jika Halan saat ini keluar kota mengunjungi saudarinya. Kemudian Ngan menemui Dung dan mencari tahu di mana Halan berada. Namun Dung tidak tahu keberadaan Halan. Kemudian di suatu hari Ngan mendengar percakapan Dung dengan ayahnya, di mana ayah Dung tidak setuju jika Dung menikahi pacarnya yang hamil, karena Dung belum lulus sekolah. Ngan pun langsung berpikir jika Halanlah yang dimaksud. Beberapa hari kemudian Ngan mengintai rumah tante Halan. Diam-diam ia mengikuti tantenya pada saat keluar rumah. Kemudian Ngan pun mengetahui di mana Halan tinggal. Pada awalnya Halan meminta Ngan untuk pulang, namun Ngan sangat sayang dan mengatakan jika dirinya sudah tahu semuanya. Setiap harinya Ngan selalu mengunjungi Halan dan mempersiapkan semua keperluan Halan. Singkat cerita, pada saat Halan tengah melahirkan, saat itu juga Dung, pria yang berjanji akan menikahinya setelah lulus, yang dahulu menghamilinya menikah dengan perempuan lain. Hanya Ngan yang selalu berada di sisi Halan dan bayinya yang bernama Tralong. Terlihat juga Ngan begitu tulus memenuhi semua kebutuhan Halan bersama bayinya. Di suatu hari terlihat Ngan mengunjungi Halan, di mana Ngan saat ini bekerja mengajar di sekolah di kampung. Kemudian ia menanyakan keberadaan Tralong putri Halan. Lalu Halan mengatakan jika Tralong saat ini tinggal bersama neneknya di kampung. Singkat waktu, Ngan pun mengunjungi Tralong. Dan seiring berjalannya waktu, Tralong pun semakin dekat dengan Ngan. Saat pergi kemanapun, Tralong selalu bersama Ngan. Terlihat juga Ngan sibuk mengajar anak-anak di desa, sedangkan Halan sibuk bekerja menjadi penjahit di kota. Hingga suatu hari terlihat Tralong yang semakin besar begitu kecewa melihat ibunya bersama pria lain, dan tidak mau mengakui Tralong sebagai anaknya. Dan semenjak kejadian itu, di malam harinya Halan sangat menyesal dengan semuanya, hingga Ngan mengajak Halan untuk menjadi keluarga dan akan selalu menjaga Halan dan Tralong. Namun Halan menolaknya karena ia merasa telah kehilangan semua dan tidak pantas menjadi istri Ngan. Bất cứ lúc nào Hà Lan cần. Không được. Singkat cerita, Tralong yang sudah tumbuh dewasa akan melanjutkan sekolah di kota. Saat itu juga Ngan melepas kepergian Tralong. Lalu setelah itu Ngan pun kembali sibuk mengajar di sekolah. Ngan begitu bahagia ketika mendapatkan surat dari Tralong. Seiring berjalannya waktu, Tralong telah menyelesaikan sekolahnya dan kembali ke desa. Ngan yang menyambutnya di terminal sangat terpesona dengan kecantikan Tralong. Lalu mereka pun pulang dengan sepeda motor menuju desa. Berbeda dengan ibunya, Tralong sangat perhatian dengan Ngan. Di kampungnya, Tralong yang sudah dewasa semakin dekat dengan Ngan. Ngan pun gugup dan merasa ia dekat dengan Halan ibunya. Namun Ngan selalu membuang perasaannya pada Tralong. Hingga suatu waktu, Tralong yang merupakan perempuan dewasa yang begitu nyaman berada di samping Ngan hampir terlewat batas. Namun Ngan menolaknya dan pergi meninggalkan Tralong begitu saja. Kemudian terlihat juga Ngan telah bersiap pergi meninggalkan desa sembari meninggalkan surat di mana Ngan sangat menyayangi Tralong. Namun cintanya sudah habis untuk mencintai ibunya. Di sisi lain, Tralong menangis dan menyesali perbuatannya. Tralong mengatakan pada ibunya jika Ngan telah pergi karena dirinya. Halan yang membaca surat yang ditinggalkan Ngan pun mengejarnya di stasiun. Namun semuanya sudah terlambat. Ngan yang berada di dalam kereta api itu telah melaju dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. See you.